Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang. Kami dari PAIR 13 izin memperkenalkan diri. Nama saya Miransya Gracia Siagian dengan NIM 12S25031 dan PAIR saya. Nama saya Mikael Jordania Renja dengan NIM 12S25053. Di sini kami akan menjelaskan soal branching logarithm. Di sini ada soal yang dimana disuruh untuk membuatkan satu algoritma di logarithm untuk kasus berikut, yaitu sebuah program menerima input dua buah bilangan bulat dari user. Program harus melakukan hal berikut. Bagian A yaitu menentukan dan menampilkan apakah masing-masing bilangan tersebut genap atau ganjil. Bagian B menentukan dan menampilkan bilangan mana yang lebih besar atau tampilkan pesan jika keduanya sama besar. Kemudian yang bagian C, jika kedua bilangan genap akan ditampilkan hasil penjumlahan keduanya. Sedangkan jika kedua bilangan ganjil, maka akan ditampilkan hasil perkalian keduanya. Tapi jika satu genap dan satu ganjil, maka pesan yang akan tampil adalah berbeda jenis. Maka kita akan mencobanya saya akan mencoba menjabarkannya di logarithm. Yang pertama pastinya adalah main. Main ini untuk memulai suatu logarithm. Berikutnya sini ada declare. Kami membuat A, B, tambah dan kali. Nah, variabel A ini kami buat untuk menginput bilangan untuk user akan menginput bilang pertama dan akan disimpan di tipe data integer yang variabel A. Sedangkan B variabel yang kedua. Kemudian di sini ada tambah yang akan ditampilkan ada di bagian ketiga. Di sini berikutnya user akan menginput bilangan pertama dan bilangan kedua. Berikutnya bagian ini menentukan bilangan genap atau ganjil. Untuk menentukan bilangan genap dan atau ganjil, kami membuat branching if. Di sini dibuat bilangan A mod 2 sama dengan 0. Arti mod ini adalah modulus. Yang artinya jika bilangan A ini akan dibagi 2. Jika hasil baginya sisanya 0, maka dia akan ke true. Jika masuk true, maka akan tampil output bilangan pertama genap. Sedangkan jika modulusnya sama dengan 1, maka akan ke false. Maka outputnya adalah bilangan ganjil. Berikutnya diproses lagi bilangan kedua, B modulus 2 sama dengan 0. Artinya sama seperti bilangan pertama tadi. Jika habis dibagi 2, maka akan keluar output bilangan kedua genap. Jika tidak habis dibagi 2 atau sisa 1, akan keluar output bilangan kedua sama dengan ganjil. Berikutnya bagian ini akan menampilkan bilangan mana yang lebih besar. Kami membuat branching A lebih besar dari B. Jika bilangan A atau bilangan pertama lebih besar dari B dan hasilnya betul, maka akan keluar bilangan pertama lebih besar. Sedangkan jika salah, artinya B lebih besar dari A, maka akan keluarlah output bilangan kedua lebih besar. Tetapi jika kedua pernyataan ini salah, artinya kedua bilangan tersebut sama besar. Nah, proses selanjutnya itu di sini adalah proses
operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, di sini jika kedua bilangan genap, maka tampilannya harus penjumlahan keduanya. Namun, jika kedua bilangan ganjil, tampilannya harus hasil perkalian keduanya. Tapi, jika satu genap dan satu ganjil, tampilan pesannya harus berbeda jenis. Nah, di sini kami membuat branching A modulo 2 sama dengan 0. Tapi di sini jika A-nya genap. Di sini jika A-nya genap, maka dia true. Lalu buat lagi branchingnya B genap modulo 2 sama dengan 0. Nah, jika angka A dan B sama-sama genap, maka dia true dan akan melakukan proses penjumlahan, di mana proses kedua angka ini disimpan dalam variabel tambah ini. Nah, tambah sama dengan A tambah B. Lalu, program akan menampilkan output hasil penjumlahan kedua bilangan tersebut dengan pesan hasil penjumlahan dan hasilnya. Namun, jika A-nya genap tetapi B-nya ganjil, maka output yang dihasilkan akan berbeda jenis. Nah, lalu jika jika A ganjil modulo 2 tidak sama dengan 0, maka dia ke false. Nah, lalu di sini jika B-nya modulo 2 tidak sama dengan 0, yang dimana artinya B-nya ini ganjil, maka dia akan true dan kedua bilangan ini karena sama-sama ganjil akan melakukan proses perkalian. Nah, ini juga kedua bilangan ini disimpan dalam variabel kali. Nah, di sini variabel kali sama dengan A kali B. Nah, setelah itu program akan menampilkan output dalam pesan hasil perkalian dan hasil perkaliannya. Namun, jika B-nya ini sama dengan 0, maka itu salah. Jadi dia false. Itu artinya A-nya ganjil tetapi B-nya genap. Maka program akan menampilkan output berbeda jenis. Nah, lalu jika ini semuanya sudah kita terapkan, maka jadinya N dan tinggal kita run. Di sini saya akan mencoba merankan sesuai dengan tugas yang diberikan. Nah, di sini disuruh menginput bilangan pertama itu 4 dan bilangan kedua itu 7. Nah, di sini outputnya kita lihat sesuai dengan yang ada di tugas. Outputnya bilangan pertama genap, bilangan kedua ganjil, bilangan kedua lebih besar, dan berbeda jenis. Berikutnya kami akan mencoba contoh kedua. Di contoh kedua ini bilangan pertama itu adalah 6 dan bilangan kedua itu adalah 2. Nah, di sini juga outputnya sama, bilangan pertama genap, bilangan kedua genap, bilangan pertama lebih besar, hasil penjumlahan adalah 8. Berikutnya kami akan mencoba lagi contoh ketiga. Bilangan yang pertama di contoh ketiga ini adalah 5, bilangan keduanya adalah 5. Nah, di sini juga sama outputnya, bilangan pertama ganjil, bilangan kedua ganjil, dan seterusnya. Ini membuktikan program kami sudah benar. Nah,
Program kami ini sudah kami submit ke GitHub dan hasilnya adalah hijau. Nah, jika hasilnya sudah hijau atau sudah auto grading test, maka artinya program kami ini sudah sesuai dengan yang diharapkan. Namun, jika masih merah, berarti masih ada langkah-langkah yang harus diperbaiki. Sekian presentasi dari kami, kelompok PAIR 13. Terima Terima kasih. kasih.